Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dalam kabinet kita sekarang tidak ada hari merah. Jadi 5 tahun ini ditargetkan 82 juta penerima manfaat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kinerja Kabinet Prabowo Gibran menjadi sorotan menjelang 100 hari jalannya pemerintahan. Kondisi politik hingga perekonomian nampaknya perlu diperhatikan karena nyatanya masih banyak persoalan yang ditemukan dalam menjalankan program unggulan Prabowo Gibran. Makan bergizi gratis serta kinerja para menteri layak dievaluasi demi kredibilitas dan efisiensi anggaran pemerintahan. Akankah Presiden Prabowo mengganti menterinya setelah menilik evaluasi publik dalam kinerjanya selama 100 hari? Evaluasi 100 hari Kabinet Prabowo Gibran, itulah tema kita pada malam hari ini yang akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan ada pakar komunikasi politik Kedai Kopi sekaligus para Madinah, ada Mas Henry Satrio. Selamat malam Mas Hensat. Selamat malam Mbak Nana. Ada Dr. Wisnu Juwono, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Wisnu. Ya, selamat malam Mbak Nana. Ada juru bicara PDI Perjuangan Bang Ciko Hakim. Selamat malam Bang Ciko. Malam Nana. Ada juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Dede Prayudi. Selamat malam Mas Uki. Selamat malam Nana. Ada wakil menteri desa sekaligus politisi Partai Gerindra Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seperti biasa karena teman-teman mahasiswa yang kemarin turut berpartisipasi ya dalam pesta demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tentu saja merasakan apa yang terjadi selama 100 hari ini, kita undang bergabung langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Saat malam teman-teman dari Mustopo. Nanti teman-teman dari Mustopo bisa bertanya atau mengungkapkan unek-unek dan juga mengkritik pemerintah begitu ya, dan memberikan masukan juga boleh ya. Nah, saya akan langsung ke Bang Uki terlebih dahulu, ke Mas Uki, perwakilan dari PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mas Uki, kita tahu bahwa salah satu program unggulannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah makan bergizi gratis. Betul, ya. betul. Itu adalah janji kampanyenya. Betul. Di lapangan, Betul. selama pelaksanaan itu kami menemukan beberapa masalah yang mungkin juga ditemukan oleh media-media lainnya. Beberapa masalah, yang pertama ada keluhan dari pihak sekolah bahwa mereka tidak mendapatkan SOP teknis terhadap penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada keterlambatan distribusi makanan. Kemudian soal faktor safety makanan, ada beberapa sekolah yang kemudian keracunan, begitu ya. Nah, itu sudah dievaluasi, diakui oleh pemerintah, oleh istana bahwa memang ada masalah nih dalam program prioritasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, makan bergizi gratis ini. Iya, pertama-tama secara umum sih program makan bergizi gratis ini berlangsung cukup baik. Oke. Ya. Bahkan bukan hanya cukup baik, tapi ya baiklah, baik, berlangsung baik. Kenapa saya katakan tidak sangat baik gitu ya, itu karena memang di lapangan kami masih menemukan ruang-ruang for improvement, rooms for improvement. Berarti memang ada masalah ya? Iya, tapi memang betul, ada statement-statement di ruang publik yang sifatnya adalah kontroversi. Kalau ini memang harus dijawab. Saya ambil contoh misalnya, ada contoh yang di Pontianak, ada satu anak doang ini yang nggak mau makan karena dia sangka itu tahu dan tempe. Setelah kami klarifikasi melalui BGN ke lapangan ya, ke sekolah-sekolah, ke sekolah tersebut maksud saya, ternyata itu bukan tahu melainkan itu ikan gabus gitu. Misalnya seperti itu ya, itu patut kita klarifikasi misalnya gitu ya. Tapi memang ada ruang-ruang untuk perbaikan, misalnya ya di satu daerah itu ada yang terlambat kurang lebih antara 30 sampai 40 menit. Terus anak-anaknya lapar jadi jajan gitu. Nah, itu bukan hanya satu daerah itu yang kita temukan banyak itu. Kami cek ke lapangan. Ternyata memang begini, ada dapur-dapur yang uji cobanya itu sudah setahun. Ada dapur-dapur yang baru 3 bulan, ada yang bahkan baru sekian minggu gitu. Nah, kecepatan para petugas di SPPG misalnya menuang makanan ke dalam tray stainless steel tersebut dalam 1 menit tentu saja berbeda. Jadi ini akan terus diperbaiki seiring dengan semakin seringnya pekerja tersebut mengerjakan hal yang sama, yaitu menuang makanan misalnya seperti itu ya.
Lalu kami juga menemukan yang di Sukoharjo. Yang di Sukoharjo itu mungkin kalau keracunan terlalu sadis ya. Karena setelah kami selidiki ya, jadi memang ada SOP di MBG ini, setiap makanan yang kami distribusikan ke anak-anak, itu satu, kita simpan di kulkas. Jadi kalau ada apa-apa, ini langsung diselidiki makanan tersebut. Ya. Okay. Jadi setelah kami investigasi, itu ayamnya memang kurang matang. Gitu, ayamnya kurang matang dan alhamdulillah ya kami juga memiliki SOP krisis saat itu. Dan besoknya anak-anak tersebut bisa langsung sekolah lagi. Jadi langsung diantarkan ke ke puskesmas gitu, langsung ditangani dan lain-lain dan akhirnya besokannya anaknya sudah bisa sekolah lagi. Tapi secara umum cukup baik lah. Artinya kan yang kita atau yang masuk media kan selama ini kan yang kurang lebih menarik dan renyah gitu untuk diberitakan. Dan itu sah-sah saja ya. Oke. Karena itu kan masukan untuk pemerintah. Kan nggak mungkin kita kemudian tidak memberikan masukan ke pemerintah. Itu masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, Mas Uki. Tapi secara umum yang mungkin tidak cukup diberitakan itu adalah yang baik-baik dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Sekarang penerima manfaatnya sudah berjumlah jutaan ya. Dan alhamdulillah ya. Setelah yang Sukoharjo itu kalau nggak salah ya. Sudah tidak ada lagi kontroversi, sudah tidak ada lagi kasus-kasus. Ya alhamdulillah. Masyarakat juga mengawasi, termasuk timnya Mbak Nana mungkin juga ngawasin dan kami langsung bertindak cepat. Begitu. Oke, baik. Presiden Prabowo kan kemarin di rapat kabinet sempat menargetkan ya, sampai bulan April ini ada 3 juta penerima makan bergizi gratis. Kemudian sampai September 2025 targetnya adalah 15 juta siswa, 15 juta anak menerima makan bergizi gratis. Betul. Itu target yang realistis gak sih sebetulnya di tengah situasi ekonomi kita, di tengah kita sedang defisit anggaran? Begini, target di awal itu sebenarnya ya itu by 31 Desember itu 15 sampai dengan 17 juta lah, kurang lebih seperti itu ya, tapi Desember gitu. Kemudian Presiden Prabowo itu seringkali menerima keluhan, kok kami belum dapat, kok kami belum dapat, kok kami belum dapat. Sehingga yang tadinya ditargetkan itu jumlah tersebut dipenuhi di Desember, akhirnya, kemudian oleh Presiden Prabowo di sidang kabinet kemarin dimajuin jadi September. Tapi begitulah Presiden Prabowo ya, artinya begini, kita yang di jajaran ini tahun baruan aja batal semua rencananya Bang Riza ya. Sabtu Minggu juga kerja dan lain-lain. Jadi keluhan yang paling sering kami temukan itu adalah kenapa kami belum dapat. Gitu itu yang pertama. Lalu keluhan yang kedua itu adalah sayur-sayur ini nyisa. Oke, gitu. Jadi targetnya gimana mencapai 15 juta di bulan September 2025 dengan beragam masalah yang tadi kita sebutkan. Terus kemudian anggaran yang cekak itu gimana? Begini Mbak Nana, kemarin kan kita baru saja mendengar kabar ya bahwa Presiden Prabowo baru saja menandatangani sebuah instruksi presiden. Betul. Ya, di sana ya untuk membiayai atau komitmen finansial negara ya yang cukup besar itu membiayai program-program untuk peningkatan SDM, misalnya MBG, periksa kesehatan gratis dan lain-lain, itu tidak membuat presiden ya membebankan rakyat yang memang kabarnya juga lagi sulit lah, kurang lebih seperti itu ya. Presiden memilih untuk tidak menaikkan pajak. Kemarin itu kan sempat kontroversi tuh. Pajak yang dari 11 menjadi 12, presiden memutuskan untuk pajak tidak naik kecuali PPNBM atau barang-barang yang sudah dikenakan PPNBM, kurang lebih seperti itu ya. Dan apa yang dilakukan oleh presiden itu adalah efisiensi birokrasi pada akhirnya. Untuk membiayai program-program tadi. Gitu. Salah satunya makan bergizi gratis. Iya, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Jadi November dengan Desember, 2 bulan pertama Presiden Prabowo memerintah, itu kita berhasil menghemat sekitar 3,6 triliun rupiah. Dan kalau ini berlanjut, budaya hemat seperti ini, kita berhasil menghemat 20 triliun rupiah itu hanya dari APBN. Ya. Tapi kalau kita sambungkan dengan APBD, itu bisa 300 triliun rupiah. Artinya kami tidak ingin rakyatlah yang dibebankan untuk pajaknya dinaikin atau utangnya itu silingnya dinaikin dan lain-lain. Biarlah kami yang perjalanan dinasnya yang dipotong, seremoni yang dikurangin dan lain-lain. Jadi untuk mencapai target MBG makan bergizi gratis 15 juta anak September 2025 itu tadi ya penghematan anggaran melalui Inpres tadi, instruksi presiden. Salah satunya itu. Cuman ini kan sekarang lagi digodok juga. Salah satunya itu. Oke, saya mau ke Bang Ciko ya. Meskipun PDI Perjuangan katanya mendukung pemerintah, tidak berada di dalam kabinet. Tapi kan ada catatan kritis dari PDI Perjuangan yang disampaikan oleh salah satu politisi PDI Perjuangan ya, soal defisit anggaran. Nah, saya ingin tanya ke Bang Ciko, dengan target makan bergizi gratis 15 juta anak sampai bulan September 2025 dengan kondisi ekonomi kita yang seperti ini, itu realistis nggak target itu? Sekarang pertama kita harus lihat dari spiritnya memberi makan bergizi gratis itu dulu. Itu harus kita apresiasi. Ya. Kalau kita bicara soal ideologi tentu
PDI Perjuangan yang punya ideologi yang bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya wong cilik ini sangat masuk dalam ideologi kita. Jadi ada kesamaan visi dan misi terkait ini dan harapan kami tentu ini bisa terlaksana gitu. Jadi kan harapannya dulu dong, ya targetnya dulu. Jangan kita belum apa-apa udah pesimis ya bahwa ini tidak bisa terlaksana. Saya mengapresiasi tadi menyisir anggaran kemudian melakukan efisiensi. Nah, saking kita merasa ini adalah satu program yang baik, salah satu pemenang pilkada di gubernur dari PDI Perjuangan Mas Pramono Anung ini ingin menduplikasi dan melengkapi atau menjadi program yang komplementer dari makan bergizi gratis itu dengan sarapan gratis. Nah ini tentu kalau kita meniru kita harus lebih baik. Artinya gini, bukan kita mengatakan itu buruk, tapi artinya karena itu menjadi pilot project, tentu banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki karena baru pertama kali dilakukan. Makanya dari situ kita rasa bisa berdiskusi mungkin bagaimana caranya untuk mengarahkan yang lebih baik. Nah, kita banyak akan melibatkan misalnya nih ya kalau di DKI Jakarta dengan komite sekolah. Kan skop kecil ya. Kita juga akan banyak melibatkan mungkin nanti dengan CSR. Yang ketiga kita mungkin yang pasti kita akan melibatkan UMKM dan kantin sekolah. Nah ini banyak hal yang miss masih di MBG dan kritik-kritiknya termasuk bahwa kantin sekolah jadi sepi karena nggak dilibatkan untuk itu. Nah ini ke depan kan harus juga dilakukan perbaikan-perbaikan itu. Nah terkait dengan anggaran itu sendiri ya harus ada pengorbanan dari pos-pos lain menurut saya. Dan saya rasa program makan bergizi gratis ini harus betul-betul disupport dan untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia yang tadi untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Tapi pada prinsipnya yang kedua mungkin yang kita lupa juga sekarang kalau kita bicara soal kepuasan publik mungkin ada yang terlewat ya. Kadang-kadang kan kalau kita bikin survei pertanyaan-pertanyaannya juga terbatas. Nah kalau saya bisa melihat terkait dengan wong cilik atau kesejahteraan rakyat di kelas bawah itu sudah cukup baik. Tapi kan pertanyaannya apakah kelas menengah puas? Nah ini yang kembali kami belum melihat program yang menyasar kelas menengah di 100 hari pertama. Mudah-mudahan itu menjadi koreksi. Nah tapi satu hal terkait dengan PCO misalnya ya, kalau saya bisa memberikan masukan atau PDI Perjuangan bisa memberikan masukan, semua yang disampaikan Uki tadi seharusnya bisa disampaikan sebelum hal-hal itu terjadi. Karena kan kita kalau melakukan suatu proyek atau program, kita udah tahu nih apa yang kira-kira akan terjadi. Ya kan, yang buruk kira-kira pencegahannya. Nah, semua itu harusnya bisa disosialisasikan. Nah, ini adalah masalah dari semua pemerintahan, dari mulai pemerintahan daerah sampai pemerintahan pusat, bahwa sosialisasi yang kurang dan tadi untuk membuat masyarakat aware dan siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang akan terjadi dan mitigasinya seperti apa. Mas Uki, bahwa kenapa kemudian pertanyaan itu muncul untuk makan bergizi gratis ini, kenapa sih tidak melibatkan langsung pihak sekolah? Kenapa harus melibatkan pihak luar begitu ya? Ini kan akan lebih simpel, lebih gampang distribusinya, kemudian pelaksanaannya. Kalau ya sudah, kasih aja ke sekolah, biar sekolah yang mengatur gitu loh. Mbak Nana, harus kita ketahui ya bahwa negara itu baru saja ya di tahun 2025 itu menggelontorkan 17 triliun rupiah untuk renovasi sekolah. Jangankan kita berbicara kantin yang cukup, dapur yang cukup. Banyak sekolah di daerah-daerah tuh nggak punya toilet, Mbak Nana. Artinya apa? Kalau itu kita paksakan melalui sekolah-sekolah, ini justru sekolah-sekolah yang katakanlah tidak memadai sarana dan prasarana, justru mereka yang nggak akan kebagian. Gitu. Itulah dia kenapa kita membuat semacam kita sebut dapur MBG atau bahasa teknisnya kita sebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Gitu, untuk didistribusikan kepada sebanyak kurang lebih 3.000 anak yang dimana itu antara 11 sampai 15 sekolah lah kurang lebih gitu. Jadi mungkin kalau konteksnya Jakarta yang Mas Ciko tadi katakan, mungkin itu sangat mungkin dilakukan. Ya, karena saya sendiri berasal dari atau sekolah saya dulu negeri, SMP saya negeri, SMA saya negeri. Kalau di Pulau Jawa lebih gampang begitu? Tapi kan di banyak daerah-daerah itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi di sini ada 3 standar yang nggak bisa ditawar-menawarkan. Yang pertama adalah standar kecukupan gizi. Jadi di sini kalorinya antara 500 sampai 700 nggak bisa ditawar-tawar. Tapi ahli gizi udah pada hopeless. Kandungan katanya dengan karbohidrat dan lain-lainnya. Beberapa ahli gizi bilang udah hopeless. Sebentar Mbak Nana. Lalu ada yang kedua adalah higienitas. Dan yang ketiga adalah tata kelola limbah yang berkelanjutan. Kan kami nggak kepengen juga gara-gara dia nggak bersih ya. Yang
tadi kita masih dengar itu soal ayamnya yang kurang matang. Tapi kalau keracunan beneran bagaimana? Kalau misalnya higienitasnya kita korbankan. Jadi untuk menyamakan standar ini kita membentuk sebuah sistem dan sistem ini harus running dulu lah. Gitu ya. Dan Jepang ketika baru saja Perang Dunia Kedua ya, itu kan mereka memulai MBG juga. Dan mereka juga sama kok membuat dapur juga kayak kita. Bukan di sekolah-sekolah. Kecuali kalau kita berbicara konteks Amerika Serikat. Ini kami sudah mempelajari lessons learned dari negara lain ya. Karena Indonesia baru saja bergabung di School Meal Coalition di bawah bendera Kalau India gimana? India sama kayak kita, dapur umum. Tapi kalau Amerika Serikat, dia ke sekolah-sekolah karena sekolahnya memang sudah baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sana tuh kebijakannya kebijakan negara bagian. Jadi ada yang iya, ada yang enggak. Dan enggak semua anak dibagikan. Tapi ini menimbulkan masalah sendiri karena mereka dikasih gelang. Yang dibagikan dikasih gelang, dan yang dikasih gelang ini justru menjadi bahan bully bagi orang-orang yang nggak dapat gelang. Karena itu artinya mereka dari kalangan keluarga nggak mampu. Kurang lebih itu sampai ke sana kita pelajarin, Mbak. Baik. Saya ke Bang Riza ya. Bang Riza, kalau tadi Presiden Prabowo mengeluarkan impres, instruksi Presiden untuk penghematan, yang uangnya itu kemudian akan dipakai untuk membiayai program prioritas, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Artinya kan harus ada kerelaan hati dari KL atau kementerian dan lembaga, anggarannya dipotong untuk membiayai program makan bergizi gratis. Itu gimana? Kan program yang lainnya juga bisa terbengkalai ini, Bang Riza. Program makan gizi gratis ini program yang sangat luar biasa. Ya. Begitu sangat luar biasanya di banyak negara dilakukan. Sudah belasan puluhan tahun. Bahkan di India program ini anggarannya menempati urutan kedua setelah pertahanan. Itu artinya bangsa-bangsa lain meyakini bahkan melaksanakan program makan gizi gratis sebagai program yang sangat prioritas. Nah, kenapa begitu pentingnya Pak Prabowo? Sejak lama beliau sejak jadi ketua umum selalu menyampaikan pentingnya makan gizi gratis, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi presiden dan bisa mewujudkan mimpinya Pak Prabowo untuk rakyat Indonesia. Keuntungannya tentu jelas ya, karena makan gizi gratis itu meningkatkan kemampuan berpikir, ketahanan siswa, yang lain-lain itu memudahkan pencernaan belajar dan sebagainya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemotongan anggaran itu tadi yang saya tanyakan, bahwa anggaran bagi kami tidak masalah. Kementerian dan juga lembaga itu akan mempengaruhi program-program salah satu di kementerian Anda. Tidak ada masalah, karena kami memahami bahwa ada program yang diprioritaskan. Kalau ada yang diprioritaskan tentu ada yang harus mengalah. Dan tentu dengan segala keterbatasan yang ada, yang namanya pemimpin kami harus bisa mensiasati, termasuk kami di Kementerian Desa umpamanya. Kami juga menghemat lebih dari 50% biaya perjalanan dinas, efektivitas. Kami melantik eselon 3 bulan lalu ya di desa. Kegiatan kami di desa. Kami ini Pak Menteri saya dan jajaran itu udah hampir 50 desa yang kami kunjungi dan Pak Menteri nginep di desa, di rumah warga. Itu penghematan, bukan di hotel. Warga senang berbaur, berdialog, kita berdiskusi, mencarikan solusi. Hari itu juga kita carikan solusi atas permasalahan yang ada di desa. Jadi ini sesuatu yang baik. Jadi nggak masalah ya kalau anggarannya dipotong untuk membiayai program-program prioritas? Tidak ada masalah, bahkan kami senang dan mendukung. Karena program ini program yang sangat penting. Tadi kami sampaikan, India beberapa negara menempatkan program ini sebagai program yang penting dan prioritas. Kita ya terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Pak Prabowo ingin mengejar keterlambatan ini dan insya Allah sampai. Bang Riza, gotong royong kementerian lain dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini masih belum maksimal gitu kalau kita lihat. Ini gimana ya? Justru kita semua bersinergi positif ya. BGN telah memaparkan programnya, kemarin di Magelang juga disampaikan sudah, kami sudah memahami apa kontribusi yang dapat kami berikan. Contoh kami untuk dari Kementerian Desa. Ya, semua bahan pokok daripada pangan itu kan ada di desa, ya padi, ya wortelnya, ya cabenya, ya timunnya, sayur mayur, buah-buahan, bahkan telur, ternak, semua ada desa. Nah, kami mendorong semua desa di seluruh Indonesia yang ada 75.265 desa, itu semua untuk bangkit mempersiapkan BUMDes-nya, badan usaha milik desa, untuk bisa memasok kebutuhan pangan gizi gratis. Jadi semua bergiat nih, seperti yang disampaikan Pak Prabowo, nanti akan bergulir dana kurang lebih 5-8 kali lipat di setiap desa. Uang yang beredar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Baik, ke Dr. Wisnu ya. Sebagai pakar kebijakan publik, Anda melihat
penerapan makan bergizi gratis ini kan bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain, negara-negara maju sudah menerapkan itu. Tapi kalau kita lihat evaluasinya seperti apa ya menurut Anda? Ya tentu saja dalam kebijakan publik itu kan selalu seninya adalah membuat pilihan ya, prioritas ya. Jelas-jelas pemerintah Pak Prabowo ini kan memprioritaskan makanan bergizi gratis. Berarti kan ada yang dikorbankan. Betul. Ya misalnya infrastruktur, ya kan sekarang anggarannya sudah jauh lebih kecil dibandingkan zaman pemerintahan Jokowi. Nah kemudian juga yang menjadi masalah adalah masalah delivery ya. Misinya sangat bagus ya, mensejahterakan anak, gizi anak, memperbaiki gizi anak, tapi kan deliverynya masih ada beberapa kekurangan di sana sini yang diakui oleh pemerintah juga. Ya misalnya masalah jumlah kalori. Kan kalau makan bergizi itu kan misalnya jumlah kalorinya antara 400 sampai 500. Tapi kan ada beberapa daerah yang jumlah kalorinya belum maksimal. Nah itu kan tentu saja menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kalori. Kemudian juga dari segi multiplier effect terhadap daerah di mana makanan bergizi itu didistribusikan. Idealnya kan UMKM di daerah itu terlibat, pasar-pasar juga terlibat gitu ya, sehingga akhirnya tidak hanya memenuhi misi dari makan bergizi gratis, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut. Tapi ini kan masih pemerintah driven, ya, masih prioritas. Tapi ya untung saja ini masih piloting dan ini kan akan di roll out kan hingga akhir Desember. Dan kita harapkan ya perbaikan-perbaikan itu pada akhirnya menciptakan situasi yang win-win. Jadi tidak hanya makan gizi bergratis, tapi misalnya menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di daerah makanan bergizi gratis. Dengan situasi Indonesia sebagai negara berkembang saat ini, mengorbankan anggaran kementerian dan juga lembaga lain untuk membiayai program ini itu realistis nggak? Maksudnya kan harus ada yang dikorbankan memang ya, infrastruktur berkurang, kemudian dana pos-pos anggaran lain juga berkurang. Ini situasinya pas nggak? Ya kita lihat kan kalau dari segi kepuasan dari pemerintah Presiden Prabowo kan yang paling tinggi adalah kestabilan politik. Betul. Nah sepertinya Pak Prabowo memprioritaskan kestabilan politik. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan jumlah kabinet. Yang tadinya dibatasi 34 kan menjadi 48. Tapi tentu saja ini ada efek ininya biaya bertambah kan. Karena kalau kita lihat misalnya di Kementerian Pendidikan itu pasti membengkak ya iya anggarannya. Kan jumlah dirjennya yang tadinya 2 sekarang jadi 4. Itu belum lagi jumlah direktur dan eselon 3, eselon 4 dan seterusnya. Nah itu pasti biaya operasionalnya juga meningkat. Oke, artinya dengan situasi yang sekarang ini tepat nggak? Pertanyaan saya, mengorbankan untuk hal yang lain gitu? Ya maksud saya ya lihat saja kan di survei juga kalau kita lihat tingkat kepuasan yang mungkin yang tidak optimal yang sekitar 75% itu kan masalah ekonomi ya, masalah inflasi, masalah daya beli, masalah bahan pokok, kurangnya lapangan pekerjaan, nah itu bisa pembagian sembako yang tidak itu bisa menjadi bom waktu kalau itu tidak segera diatasi gitu. Jadi ya kebijakan makan bergizi gratis ini diapresiasi oleh masyarakat. Tapi jangan terlalu fokus terlalu di situ ya. Ya, tapi itu masalah inflasi juga harus diperhatikan, masalah pemerataan harus diperhatikan, pertumbuhan ekonomi juga harus diperhatikan. Oke. Jadi jangan hanya fokus di satu titik situ aja, Mas Uki. Ya, kita sudah punya proyeksi dari Bank Indonesia ya. Sewaktu kita mengasumsikan akan menaikkan UMP ya, pekerja kita menjadi sebesar 6,5%. Dan menurut proyeksi tersebut ya alhamdulillah di 2025 ini pertumbuhan Indonesia itu stabil, steady di 5%. Tapi kan nggak bisa mencapai target 8% sesuai keinginannya Pak Prabowo. Ya nggak langsung tahun 2025, bertahap. Lalu kemudian inflasi itu juga antara 2,5 sampai 3% plus minus 1%. Dan kita juga melihat sebenarnya ini yang menjadi masalah itu kalau misalnya lapangan pekerjaan itu bukan pengangguran meningkat, pengangguran menurun kok. Tapi yang menjadi masalah ini sulitnya saya sebagai pemerintah itu subjektif itu loh. Ini sekarang bilang ya. Ada pergeseran dari pekerja formal menjadi informal. Inilah dia yang sekarang sedang diupayakan oleh negara.
supaya membuka lapangan pekerjaan formal sebanyak-banyaknya atau memformalkan lapangan-lapangan pekerjaan yang tadinya masih informal. Artinya UMKM ini naik kelas lah, kurang lebih seperti itu. Jadi inilah yang kita sorot. Tapi ini semua kita harus melakukannya di tengah-tengah ketidakpastian global yang begitu tinggi sekali. Krisis di Timur Tengah ini bisa meledak kapan aja. Laut Cina Selatan. Justru itu kalau hanya terlalu fokus dengan satu program kemudian menepikan program-program yang lain. Ini misalnya begini Mbak Nana. Makan bergizi gratis ini kan pivotnya memang dia adalah BGN. Dan kita sering fokus dari BGN ke sekolah-sekolah lalu ke anak-anak. Itu kan hilir. Hulunya adalah swasembada pangan. Di swasembada pangan ini kita berbicara soal meningkatkan kapasitas produksi pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan lain-lain. Dan inilah salah satunya yang bisa membuat kita mengurangi ketergantungan pangan kita terhadap impor dari luar negeri. India itu sudah membatasi impor gula dan berasnya kurang lebih. Begitu. Oke, saya ke Mas Hensat. Mas Hensat, saya ingin tanya ya, apakah keberhasilan program makan bergizi gratis ini menjadi penentu keuntungan politik bagi Pak Prabowo ya? Iya, ini kan flagshipnya ya, karena di kampanye berkali-kali menyampaikan makan bergizi gratis ini. Maka menurut saya semua pejabat di pemerintahan ya, bukan hanya menteri dan wakil menteri tapi semuanya itu menyadari bahwa posisi mereka hari ini tuh karena rakyat menunggu MBG. Jadi pada saat MBG kesulitan keuangan, wajar kalau kemudian dipotong anggarannya. Karena itu menurut saya kewajiban. Jadi ada bedain ya antara prestasi dengan kewajiban. Jadi kalau misalnya anggarannya dipotong kemudian pejabatnya rela, itu bukan prestasi, itu kewajiban. Kewajiban memang. Karena Anda menjadi pejabat gara-gara MBG ini disetujui oleh rakyat. Rakyat suka banget. Makanya kemudian ini program populis lah ya. Populis. Dan ini kan sebetulnya hal yang apa ya, kalau kemudian misalnya harga-harga bahan pokok mahal, kemudian MBG ini jalan terus, perut rakyat kenyang, ini agak aman pemerintah. Itu makanya kan banyak yang menginginkan bahwa, kan saya keliling nih, ada program namanya Jangkrik Bos ala Henry Satrio. Itu kita ngobrol sama tukang bajai, tukang kerupuk, ada tukang jamu. Semuanya tuh kalau ditanya, kalau mau ketemu Pak Prabowo mau ngomong apa? Mau minta duit. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang. Penghasilannya 20.000, 30.000 nggak selesai Pak. Jadi bayangkan saja rakyat lagi nggak punya uang, negara juga. Makanya MBG ini menjadi hal yang menurut saya sangat populis dan harusnya bisa dijaga terus oleh Pak Prabowo ya. Nah memang kan kalau kita dengarkan pidato Pak Prabowo, memang ujung-ujungnya tuh seperti mengeluhkan, kok Pak Jokowi gini amat ya, ninggalin negara nggak ada uangnya gitu. Jadi saya punya proyek-proyek atau program-program ini kan kebanyakan spending. Makan bergizi gratis spending, membebaskan utang UMKM spending. Menaikkan tunjangan spending. UMP juga sementara spending. revenue pemasukannya ini nggak ada. Kemarin baru mau penyesuaian 12% kan diprotes. Jadi nggak jadi. Ya mau nggak mau lah. Pak Prabowo yang ada apa? Penghematan anak buahnya. Semuanya mengikuti apa yang diinginkan oleh sang presiden. Dan pidato-pidatonya selalu ujung-ujungnya tuh kayak kita nih nggak punya duit misalnya ya. Berkeluh kesah tentang nanti kepala daerah dipilih DPRD aja. Itu kan uang. Terus kemudian dia bilang nanti kalau koruptor ngebalikin duit, saya ampunin deh. Itu uang juga. Terus kemudian kita harus berhemat perjalanan-perjalanan. Itu uang juga. Jadi dia tuh mau nyampein, gila ini susah banget ya hidup gue sekarang. Kan dia bilang tuh, jangan disangka enak jadi presiden. Karena memang jadi presiden kondisi tuh, lagi berat ya? Jadi presiden itu enak kalau uangnya ada. Jadi mau ngapa-ngapain juga bisa. Makanya juga jangan marah-marah kalau yang misalnya nih, punya mimpi IKN bakal jadi ibu kota negara, terus sekarang ditumbuhi ilalang dan semak belukar, ya karena memang kebutuhannya ada di MBG nih sekarang. Sudah ganti juga. Tapi kan Pak Prabowo udah bilang nanti 2028 kita berkantornya di sana. Iya, artinya selama dari 2025 sampai 2028 kita nggak punya ibu kota gitu kan, enggak kan? Kan kemarin, Menteri Ara kan kemarin bilang, 36 rumah menteri sudah siap di IKN. Silahkan, bapak-bapak, ibu-ibu siapa yang mau duluan? Mau kacang panjang, siapa yang panjang pindah ke IKN duluan, terus silakan. Jadi artinya Nana, memang secara finansial kita berat. Ditambah lagi perilaku beberapa pembantunya Presiden ya, itu nanti tahan dulu tuh. Yang lucu-lucu juga. Yang lucu-lucu. Jadi ini MBG nih ya. Jadi keberhasilan MBG ini, berhasil atau tidaknya MBG, ini akan menjadi penentu
bukan kestabilan politik sih, keuntungan politik. Keuntungan politik Pak Prabowo, kemudian penilaian masyarakat terhadap pemerintah Pak Prabowo. Karena kan sebetulnya sekarang ada satu misteri lagi. Ya. Apakah Pak Prabowo berkomunikasi dengan Pak Wapres? Kan kita belum pernah lihat Pak Prabowo ngobrol sama Pak Wapres ya. Nah itu kelihatannya Mas Uki perlu tuh ada satu setting ya. Baik. Pak Prabowo ngobrol sama Mas Gibran. Ya. Seakan-akan. Oke, karena tadi Mas Hensat udah menyinggung ya. Jadi kepuasan masyarakat terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu bergantung salah satunya kepada program prioritas. Berhasil atau tidak nih makan bergizi gratis. Tapi di sisi lain perilaku yang lucu-lucu dari para pembantunya Pak Prabowo ini juga turut berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas perilaku lucu-lucu dari para pembantu Pak Prabowo. Judulnya